warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis MPU Madrasah Perantau Online. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Iman Baihaqi selaku General Jenderal Dompet Duafa Hong Kong, yang kami hormati Ustadz Hasan El-Qudsi LCMA yang mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, keempat mufidah hasanah oleh Ustadz Hasan El-Qudsi dengan tema kajian hikmah 13. Maaf. Oh, Abdul Halik Hasan. Maaf Ustaz. Maaf. Keempat, mufidah hasanah oleh Ustadz Abdul Halik Hasan, UIN RMS Surakarta dengan tema kajian hikmah 13 hati yang keruh. Kelima, tanya jawab. Keenam, doa dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita kepada Mbak Marini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal inzil min qablu hudal linnasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya, serta dapat menjadikan penentram hati, syifa dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir nanti. Amin. Acara ketiga yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga diupload di YouTube. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui VB dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong New. Jangan lupa untuk like fans page VB Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe, atau jangan lupa untuk like fans. Jangan lupa berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong New. Untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong New. Selanjutnya acara keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Kholik Hasan UIN RM dengan tema 13 dengan tema Kajian Hikmah 13 Hati yang Keruh. Kepada Ustadz Abdul Kholik Hasan UIN RM kami persilahkan. Ustadznya nggak ada ya? Ini Ustadznya nggak ada. Nggak kedengaran Ustadz. Nggak ada suaranya. Hai, halo. Nggak. Dengar nggak ada? Nah, ini sudah dengar ini Ustadz. Enggak. Saya minta izin apa namanya? Share screen. Monggo Ustadz. Sampun kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah Ustadz. Ya. Oke, langsung ini ya. Iya Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amma ba'd. Ibu-ibu semuanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa, bersilaturahmi. Semoga perjumpaan kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
Sesuai tema yang disampaikan ke saya, bahwa kita hari ini akan membahas tentang terkait kalau bahasa Arabnya itu adalah amradul qulub atau penyakit hati. Maka judul yang saya berikan di sini, kita beri judul fikih hati. Fikih itu pengetahuan. Hati itu artinya ya sanubari kita. Jadi kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya hati ini, fungsinya apa, pengaruhnya apa dalam kehidupan kita. Ini yang akan kita bahas ya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi nggih perkenalan kita, karena ini sudah yang kedua kali saya bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya. Baik, di dalam Al-Quran di surat Adz-Dzariyat ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semuanya di antara dalil-dalil kekuasaan Allah itu nggak usah kita cari jauh-jauh. Ya, dalam diri kita pun banyak dalil yang bisa menunjukkan keagungan Allah SWT. Karena itu ayat ini menegaskan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian apakah kamu tidak mau melihatnya? Artinya kita diingetin oleh Allah. Kita itu menjadi makhluk yang unik, bahkan yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah diri kita manusia ini. Namun sayang banyak ya di antara kita yang tidak mau melihat diri kita. Ya, dari apa kita diciptakan, fungsinya apa kita dilahirkan, mau kemana nanti ketika kita setelah meninggal. Ya, maka Allah SWT mengingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, untuk mempermudah cara melihat diri kita, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini secara umum ya dibagi menjadi dua. Ada istilahnya ruh dan ada istilah jasad. Jadi manusia itu terdiri dari dua hal ini, ya, jasad dan ruh. Ruh ini nanti yang banyak diwakili oleh hati, sedangkan jasad banyak diwakili oleh akal. Maka akal ini dia letaknya sangat real sekali, yaitu di mana di otak. Ya, orang diartikan berakal ketika otaknya memang masih berfungsi. Nah, sedangkan hati ini namanya ruh itu kan tidak sesuatu yang bisa dilihat, ya, tapi bisa dirasa. Maka hati ini ya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dada. Ya, secara fisik itu ada di jantung. Ya, maka suka kita mengatakan kalau sedang sakit apa sambil memegang dada kiri kita. Nah, gabungan daripada hati dan akal ini muncul yang namanya nafsu. Jadi dorongan ini, nafsu itu artinya dorongan, ya, dorongan. Ya, dorongan yang ada dalam diri kita ini ya potensinya itu muncul dari hati dan akal kita. Nanti ini gaya tarik menariknya sangat kuat sekali. Kadang nafsu ini nurut dengan hati, kadang nafsu ini dia mengikuti akal nafsunya. Nah, makanya sebenarnya nafsu ini tergantung asupannya, ya, tergantung asupannya. Nah, kita lihat sekarang gambar berikutnya adalah menjelaskan pembagian hati, ya. Ya, dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan qalbun, okay? Qalbun. Kenapa disebut dengan qalbun? Litaqallubi, karena suka berubah-ubah, maka disebut dengan qalbun. Nah, oleh sebagian ulama hati itu dibagi tiga: hati salim, hati yang sehat. Ini nanti melahirkan dorongan namanya nafsul mutmainnah. Dorongan nafsul mutmainnah itu apa? Nafsu yang selalu tenang jiwanya. Ya, maka sering dikatakan jiwa yang tenang, ya, selalu zikrullah, selalu bisa mengambil sesuatu dilihat dari sisi positifnya, selalu husnuzon kepada Allah, ya, tidak suka meratapi nasibnya. Ini selalu positif, maka disebut dengan
nafsul mutmainnah. Nah, ada namanya marid, ya. Qalbun marid itu hati yang sakit, ya. Yang sakit ini ya perlu diobati, ya. Artinya apa? Dia kadang menjadi orang baik, ya, tapi kadang juga dia menjadi orang yang jahat. Ya, kalau dia ketemu kumpul pengajian seperti kita ini, dia sadar, oh ya aku pernah salah, oh ya aku pernah gini. Tapi nanti kembali ke komunitasnya sendiri, komunitas lainnya bisa jadi nanti terbawa oleh grup tersebut. Nah, ini masih mending dia mau ikut pengajian, masih mending dia mau sadar, masih mending dia mau mengakui kesalahan, ya. Ada yang namanya qalbun mayyit. Qalbun mayyit ini ya bisa dikatakan hati yang sudah mati, ya. Karenanya ya selalu muncul dorongan yang kuat, potensi dorongan yang kuat itu adalah ammaratum bisu. Nah, disinilah sebenarnya penyakit-penyakit hati itu, ya, penyakit-penyakit hati, kerusakan-kerusakan hati itu di sini. Yang paling tinggi, paling parah itu adalah mereka hatinya dipenuhi dengan kekufuran, kefasikan, dan berbagai macam penyakit hati lainnya. Nah, kenapa kita ya penting membahas hati ini? Kenapa kita penting membahas jiwa ini? Ya karena ternyata teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim itu ya menjelaskan ya bahwa kelak nanti di akhirat ini ya akan ada pertanggungjawaban. Nah, ditegaskan bahwa nanti di akhirat ini tidak ada lagi yang bisa membela kita, harta kita, anak kita, jabatan kita, kedudukan kita. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong diri kita ya sebenarnya diri kita sendiri. Diri kita yang kayak apa? Yang mana selalu dipenuhi, dihiasi dengan qalbun salim. Maka dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim, ya. Hati yang salim, hati yang bersih, hati yang benar, ya, itu dipenuhi dengan jiwa mutmainnah, jiwa yang selalu tenang, dia yang selalu dipenuhi oleh zikrullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini oleh Imam Al-Mawardi ya dalam kitabnya An-Nukat wal Uyun disebutkan ya arti qalbun salim itu seperti apa. Jadi kalau kita ingin mengecek ya Bunda, hadirin semuanya, kalau kita ingin tahu hati kita ini sebenarnya qalbun salim atau qalbun marid atau qalbun mayit. Nah, kita lihat di sini ya, minimal ada 5 ya, 5 macam. Jadi katakan yang pertama cirinya adalah selamat dari kesyirikan. Jadi hatinya, keyakinannya tidak terselubungi oleh menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi dengan ketulusan, keikhlasan dan kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa bahwa iman ini menjadi dasar, ya. Iman ini menjadi pokok dan iman ini juga menjadi landasan. Jika imannya ini benar, maka ini harusnya juga mempengaruhi terhadap perilaku dan perangai seseorang. Nah, kemudian hati yang salim itu adalah hati yang yakin, tidak peragu, ya, tidak suka ragu-ragu, apalagi ragu terhadap keyakinannya, ragu terhadap kepercayaannya sendiri. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, jauh daripada kemaksiatan. Kalaupun dia jatuh kepada kemaksiatan, ia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu ikhlas. Ya, artinya apa? Ketika ia melakukan sesuatu itu yang memang hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menurut Imam Kusyairi ya diartikan qalbun salim itu adalah selamat dari segala penyakit hati. Maka qalbun salim ini adalah hatinya orang mukmin. Jadi 5 hal inilah ya teman-teman yang perlu kita cek dalam diri kita. Apakah kita tidak menyekutukan Allah? Apakah kita tidak ada lagi keraguan terhadap keyakinan kita?
Apakah kita sudah bisa meninggalkan kemaksiatan? Apakah kita sudah selalu ikhlas dalam beramal? Apakah kita ya selalu terdorong untuk melakukan kebaikan? Nah, jika ada 5 hal ini, maka insya Allah kita termasuk di antaranya orang yang mendapatkan qalbun salim. Baik. Nah, kita mencoba untuk melihat ya bagaimana sih hati itu sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh manusia itu. Akan tetapi bila daging itu rusak, maka rusak pula tubuh manusia. Artinya apa? Bahwa dalam diri kita ini ada segumpal darah. Tadi saya katakan yang dimaksud di sini adalah tempat, di mana tempatnya itu adalah jantung. Disitulah ya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan rahasianya hati sanubari yang disebut dengan hati sanubari. Nah, hati sanubari ini ya sangat vital sekali dalam kedudukannya dalam manusia ini. Ya, hati inilah pusat kendali. Istilahnya akal itu adalah bagian daripada hati. Oke, akal dia bisa memprogram, oke, akal bisa berpikir, tapi sebenarnya keputusan terakhir itu adalah hati. Ya. Keputusan terakhir dalam diri kita melakukan sebuah aktivitas itu adalah hati. Ya, maka kalau hati ini ya selalu dijaga, diberikan asupan-asupan yang sehat, maka tentu dia akan memberikan pencerahan ya terhadap akal pikirannya, perilakunya, sehingga yang lahir dari dirinya adalah segala sesuatu yang membawa kemanfaatan untuk dirinya dan orang lain. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa hati itu butuh tazkiyah. Tazkiyah itu artinya membersihkan diri. Kenapa sih hati kok harus dibersihkan terus? Kenapa sebabnya? Tadi saya sampaikan bahwa hati ini memiliki 2 potensi. Ya, atau nafsu ini ada 2 potensi. Ya. Potensi yang selalu mendorong kepada kebaikan maka disebut dengan mutmainnah tadi ya. Maka kalau dalam surat Asy-Syams dikatakan wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi rekan-rekan bahwa hati kita ini selalu mendorong kepada kalau nggak baik ya buruk. Ya, dorongan. Ya, nanti akal biasanya dia akan memberikan respon ya untuk memberikan data. Jadi akal ini dia memberikan dalil. Kenapa harus berbuat baik karena gini karena gini. Kenapa buat buruk karena gini karena gini. Tapi sebenarnya ya yang mendorong motornya ini adalah hati kita. Ya hati kita. Maka kenapa hati ini selalu harus diwaspadai, selalu terus dibersihkan. Ya, maka Allah SWT dalam ayat selanjutnya mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh untung orang yang selalu membersihkan hatinya. Jadi hati itu ibarat apa namanya? Ibarat kaca sekalian ya. Kaca ini kalau nggak pernah dibersihkan ya dia tidak akan apa namanya bisa memantulkan wajah kita. Atau bahkan sebaliknya ya akan membuat wajah kita buruk karena apa? Tidak terlihat ya di dalam pencermin tersebut. Maka semakin orang mampu untuk membersihkan dirinya, maka ada istilahnya dia akan diberikan oleh Allah pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Bapak Ibu, kadang kita mendengar ya ada orang soleh gini-gini dia bisa melihat, sebenarnya dia tidak melihat sesuatu yang gaib, tidak. Tetapi Allah pancarkan hatinya itu dengan pancaran cahaya Allah SWT. Allah tunjukkan bahwa orang ini tuh gini. Nah ini luar biasa. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan ittaqi firasatal mu'minin. Takutlah kalian terhadap firasat orang mukmin. Jadi firasat ya apa yang terlintas dalam hati orang mukmin itu jika dia orang soleh maka itu bisa menjadi sesuatu hal yang terjadi pada dunia kenyataan. Nah, kalau kita tidak mampu, tidak mau atau bahkan enggan mentazkiyah diri kita, maka akan muncul yang namanya fujur. Jadi hati tadi
yang awalnya dia itu netral, kemudian dipengaruhi oleh berbagai macam asupan yang diterima, maka ini akan menimbulkan munculnya berbagai macam penyakit hati. Oke. Di antara penyakit hati yang pertama, Bunda, ini yang pertama-tama kali muncul itu disebut dengan suudzon. Ya, suudzon. Ya, suudzon ini diawali dari apa? Prasangka buruk. Sepertinya iblis ini juga gitu. Dia sudah berprasangka buruk terhadap Adam. Ya, maka muncul berbagai penyakit lain yang namanya disebut dengan sombong. Ya, dia mengaku lebih baik, lebih hebat daripada Adam. Ya kan? Karena semuanya bermula dari suudzon, ya ibu-ibu nggih, ngapunten nih. Jadi suudzon ini ya berprasangka buruk baik itu kepada Allah atau kepada sesama. Nah, iblis inilah orang yang pertama kali ya dia melakukan suudzon kepada Allah. Ya. Dan kemudian lahirlah berbagai macam penyakit lainnya yang mengikutinya seperti takabur dan lain sebagainya. Maka suudzon ini ya termasuk dosa besar. Jadi suudzon itu kita membuat praduga kesalahan kepada orang lain. Kita sudah menduga orang itu salah. Ya, padahal kita belum punya bukti, kita belum punya data. Nah ini. Maka kalau suudzon itu terus-menerus dilakukan, ya ini akan menimbulkan penyakit-penyakit turunan lainnya. Ya. Maka kenapa suudzon ini biasanya disebabkan oleh apa? Buruknya hati. Jadi hatinya sudah buruk tadi ya, sudah banyak penyakitnya. Kemudian watak untuk kepo yang berlebihan. Jadi kita ingin mengetahui orang suudzon itu kan, kenapa itu kok dia kayak gitu ya? Oh lah paling gini. Ada keinginan dia untuk mengetahui di balik kondisi yang ia lihat itu. Ya, maka sering orang suudzon dari jauh dilihat itu sama siapa dia itu? Kok berduaan sama siapa dia itu? Padahal dia tidak melihat secara langsung. Ya, kalau perlu kan harusnya menyapa, memastikan gitu loh. Apa ini benar dia sedang melakukan kemaksiatan atau tidak. Tapi orang hanya dilihat dari sekilas, kemudian kemudian disebar, maka menjadi namanya fitnah nanti. Maka bermula semua ini ya penyakit ini bermula daripada suudzon, ya suudzon. Nah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan setiap kali terbesit dalam hatimu sesuatu yang buruk terhadap sesama muslim, itu namanya suudzon. Jadi suudzon itu artinya kita sudah ya berprasangka buruk kepada saudara kita, punya gereng buruk terhadap saudara kita, itu juga termasuk sudah suudzon. Ya, maka hendaknya engkau menambah perhatianmu kepadanya dan doakan dia dengan kebaikan. Nah, ini kenapa Bunda ya hati diri kita ini selalu kita doain kepada kita, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Jadi kita berdoa untuk selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah ghibah. Ya. Bermula dari suudzon tadi, ya, dia mendapatkan data ini tidak valid. Tetapi ia menyebarkannya. Ya, menyebarkannya. Menyebarkan ghibah ini ya harus ada pihak lain. Ya, tidak mungkin dia melakukan ghibah dengan sendirinya sendiri, nggak mungkin. Tapi dia harus dengan orang yang ghibah. Ya, yaitu orang yang menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang dia membencinya. Jadi kita menyebutkan ya, sesuatu ini jika ia dengar dia tuh nggak suka, itu adalah ghibah. Walaupun itu sesuatu yang benar kejadian, ya, tapi dia nggak suka ya nggak perlu kita omongkan. Kalau sesuatu itu tidak suka, maka jatuhnya kita adalah melakukan namanya kedustaan. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita ngerumpi orang dan orang itu tidak suka, ya, maka itu termasuk ghibah. Ya, termasuk ghibah. Tapi kalau kita menyebarkan sesuatu yang nyata, itu adalah tidak nyata, itu adalah termasuk kita melakukan kedustaan. Benar aja kita masuk ghibah, apalagi benar ya kita melakukan kedustaan atas namanya. Maka dalam Al-Quran sangat jelas dan tegas sekali bagaimana ghibah ini termasuk dosa besar. Tapi kita suka melakukannya. Ya ada orang suka melakukannya.
ya, dijadikan sebagai obrolan sambil ngopi, obrolan mak-mak biasanya ya, suka ngerumpi orang lain. Padahal ini dosa-dosa besar, ya, akan bisa menghilangkan pahala-pahala yang kita miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, ini kita lihat ya. Karena kamu tajassus. Tajassus itu mencari-cari informasi. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, melakukan ghibah, ngerumpi. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan. Apakah kamu ya mau memakan daging busuk, ya, daging yang busuk saudaranya sendiri? Pasti kamu nggak mau. Tapi itu kenyataannya di masyarakat kita, dosa ini dianggap dosa biasa. Nah, di antara penyebabnya adalah sebagai pelampiasan amarah. Jadi karena dia marah pada seseorang, maka dia obral itu aib seseorang itu. Atau cari muka. Bisa jadi ada orang ingin cari muka, maka dia membicarakan aib saudaranya, aib koleganya, aib teman kerjanya. Hanya ingin dia cari muka kepada Pak Bos. Ya. Kemudian bersendagurau, iri dan dengki, ini juga lebih tegasnya ya nanti. Kemudian apa? Karena ada kepentingan tertentu misalkan, dia sehingga menyebut-nyebut aib saudaranya sendiri. Maka orang semacam itu ya termasuk orang yang ya merusak dirinya sendiri, merusak agamanya, merusak amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa kasus ya Bapak Ibu, ya ghibah atau menyebutkan keburukan orang ini ternyata ada beberapa kasus diperbolehkan. Ya. Yaitu misalkan mencari pembelaan. Ya, makanya seorang pengacara itu kan dia pasti akan menyebutkan alasan-alasan dia membela, alasannya kenapa dia melakukan seperti itu. Ya, mencari pembelaan. Yang kedua adalah istifta. Istifta itu artinya kita meminta hukum fatwa, yang mana fatwa tersebut harus menjelaskan bersangkutan orang lain, misalkan suaminya, ya diceritakan suami saya sekarang udah gak sholat, misalnya kayak gitu. Maka ini tidak termasuk ghibah. Kemudian julukan. Jadi kalau nama yang kita sebut itu sudah menjadi julukan ya nggak ada masalah. Misalkan ada orang krempeng kita dipanggil teman-temannya cagak listrik misalnya gitu. Kalau itu sudah familiar dengan orang tersebut juga nggak marah, maka itu nggak masalah. Yang kedua adalah orang fasik. Kita bicarakan orang fasik. Orang jelas-jelas dia berbuat dosa, tapi dia merasa nyaman ya, karena berkelimpang uang atau harta sehingga dia tidak tidak mau untuk menerima sebuah nasihat. Yang keempat adalah menghilangkan kemungkaran. Jadi misalkan ada kemungkaran, tapi caranya gimana ya supaya ini bisa hilang tapi nggak ada gejolak. Nah ini bisa dengan apa? Dengan cara-cara hikmah. Ya kita lapor kepada pihak kepolisian. Kalau kita lapor kan harus menyebutkan nih orangnya berbuat gini gitu. Kalau enggak kan kita dianggap sebagai laporan palsu. Ya maka di dalam 5 hal inilah seseorang ini boleh ngerumpi ya, karena ada kemaslahatan, ada tujuan yang sangat jelas. Terus bagaimana cara solusinya? Gimana Ustaz? Saya itu kalau ketemu dengan temanku karena udah lama nggak jumpa sehingga ngobrol ke sana kemari, jatuhnya ini kepada ghibah. Ini gimana ini? Ya kan? Nah, makanya kita solusinya adalah kita sibukkan dengan aib sendiri kita. Jadi kita ini ya sibuk dengan diri kita aja. Ya. Kalau istilah dulu kan semut ya, di ujung lautan terlihat, gajah di peluk mata tidak terlihat. Nah, kemudian sadar atas dosa besar. Ya. Kemudian sadar akibat buruk daripada ghibah. Jadi ghibah ini ya Bunda jelasnya dia termasuk pahala atau amalan
yang bisa menghancurkannya. Artinya apa? Ghibah ini ya termasuk dosa yang bisa menghancurkan amal perbuatan kita. Makanya perlunya hati-hati. Yang selanjutnya, penyakit hati selanjutnya adalah bohong. Nah, ini bohong itu artinya apa? Menyampaikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya bohong. Ya, lawan katanya adalah jujur. Maka dipastikan sifat bohong ini adalah bukan sifat seorang mukmin. Karena itu Rasulullah mengatakan celakalah orang yang berbohong agar orang lain tertawa. Jadi kalau ada apa namanya itu komedia, stand up komedia misalkan, dia lucu-lucu gitu loh. Ya, tapi ternyata lucunya itu berisi atau berkandung kebohongan. Ya, bukan sebuah apa namanya trik atau bukan sebuah alur cerita, tidak. Tapi ini dia melakukan kebohongan-kebohongan, maka ini termasuk hal yang perlu diwaspadai. Ya, termasuk hal yang dicela oleh Rasulullah SAW. Kemudian celakalah dia, celakalah dia. Jadi begitu luar biasa. Rasulullah bersabda dalam hadis lain, orang mukmin diberi semua watak dan sifat-sifat kecuali khianat dan orang bohong. Jadi hadis ini menegaskan teman-teman bahwa orang kalau udah bohong itu ya berarti ada masalah ya, dengan keyakinan dan keimanannya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan orang mukmin itu artinya apa? Orang yang melakukan amal ibadahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, dikatakan ya orang mukmin ini diberi semua watak dan sifat-sifat kecuali khianat dan bohong. Kayak ada orang mukmin penakut, ada orang mukmin apa namanya bakhil, itu bisa jadi gitu. Tapi kalau ada orang mukmin kok berkhianat, berbohong, nah itu sudah merusak nama baiknya sebagai manusia. Kemudian apa sih sebabnya bohong itu apa? Banyak sebabnya, diantaranya lemah jiwa dan mentalnya, suka mencari perhatian manusia. Inilah yang perlu kita garis bawahi ya, suka mencari kemaslahatan, suka mencari apa namanya perhatian orang lain. Ini juga apa namanya bisa melahirkan orang bohong karena dia merasa lebih hebat ya, merasa harus dihormati, maka dia kadang membuat cerita-cerita yang bohong semestinya. Nah, ada sebuah penelitian ya, dikatakan Dalton Smith ini dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa berdusta itu justru mampu membantu melepaskan hormon stres. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan akan timbul risiko jantung koroner, stroke, kanker, diabetes dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa saya disingkat ya, singkatannya apa? 3S. Ya, apa itu? Sedo, stres, stroke. 3S ya. Sedo, stres, stroke. Kemudian selanjutnya apa sih solusinya orang sombong? Karena sombong ini juga apa ya? Kadang orang mengatakan itu udah bawaan, kadang orang itu mengatakan karakter, sebenarnya tidak. Ya, bohong ya atau sifat bohong ini ya bisa jadi ada dalam setiap manusia karena merasa itu sebagai bentuk apa namanya pertanggungjawaban atau sebagai bentuk untuk melawan dirinya ya. Maka sini dikatakan bahwa sombong ini selalu memandang dengan remeh orang lain. Nah, ini sifat sombong ada pada jiwa-jiwa yang kerdil dan sulit. Nah, sebenarnya orang sombong itu sebenarnya jiwanya kerdil ya. Oh, dia merasa paling kaya, dia merasa punya ini, punya itu. Lalu dirinya sendiri itu dia tidak memilikinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sombong yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, ini yang perlu kita pegang ya teman-teman, bahwa sombong itu bukan hanya dimaknai kalau jalan melangak ke atas, gitu, rambutnya dibuat rambut yang aneh-aneh. Ya, tidak hanya seperti itu, termasuk orang yang mendustakan, tidak menerima kebenaran. Jadi ada orang dia tidak menerima kebenaran sampai kepadanya ya. Ini dah termasuk orang-orang ciri khas
orang-orang yang sombong. Kemudian ditegaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang sombong. Jelas, ya. Sekarang kita akan bahas ujub. Apa itu ujub, Bunda? Ya. Ujub itu artinya dia suka memamerkan. Kalau dalam bahasa Jawa kita tuh suka pamer. Ya, suka pamer. Makanya kenapa ujub itu saudara dekatnya adalah ria. Ya, ria itu loh. Ya, itu saudara dekatnya katanya. Ya. Kemudian bahkan ya bisa dikatakan ujub itu sumber sombong dan ria. Bisa jadi ketika hal ini muncul berbarengan atau dalam sisi. Jadi biasanya kalau orang sombong itu sudah ada pamernya. Kalau udah sombong itu biasanya ya sudah dia melakukan kebohongan apapun untuk menutupi kekurangannya bisa jadi terjadi. Menurut Ibnu Mubarak, nah Ibnu Mubarak ini ya pemirsa dimanapun berada, Ibnu Mubarak ini adalah orang kepercayaan atau disebut sebagai min kibarit tabi'in. Ya, Ibnu Mubarak itu kibarut tabi'in. Ya, pemuka tabi'in. Ya, tabi'in itu muridnya para sahabat. Beliau mengatakan, perasaan ujub adalah ketika engkau merasa bahwa dirimu memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kita menganggap kita punya kelebihan. Ya, ketika orang lain dia mengatakan dia punya kelebihan kita lebih baik, lebih banyak. Nah, itu berarti ujub ya. Maka kenapa penyakit ini biasanya menyerang orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang rajin ibadah itu penyakitnya ya ini. Nah, enggak sombong, yang sangat pelan itu adalah disebut dengan ujub. Ya, ujub. Merasa dirinya punya kelebihan daripada orang lain. Kemudian apa? Ibnu Mubarak sekali lagi mengatakan, aku tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Jadi begitu ngerinya ya penyakit ujub ini, ya, sangat luar biasa. Bagaimana solusi ujub? Ya, supaya kita ada solusinya apa? Ya dengan menyadari bahwa kita ini punya kekurangan, gitu, punya kekurangan. Keberhasilan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sering mengakui dan mensyukuri nikmat Allah, menyadari bahwa manusia ini tempatnya kelemahan. Jangan suka dipuji, ya. Bahkan kita harus khawatir bahwa amalan kita ini yang selama ini kita lakukan ya bisa jadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, penyakit berikutnya adalah riya. Riya. Apa sih riya itu? Riya itu termasuk penyakit yang tidak mudah dihindari. Karena Pak dia ini tempatnya nafsu. Jadi nafsu itu merasa nyaman, senang kalau dia pamer. Ya, sebenarnya kalau dia apa kamu niatnya pamer? Enggak. Hanya bikin status katanya. Ini juga kalau nggak hati-hati jatuhnya kepada riya, ujub atau sombong, bahkan lebih ngeri lagi. Ya, kemudian definisinya riya adalah perbuatan yang dilarang dan bisa membatalkan amal ibadah seseorang. Nah, riya juga disebut dengan syirkul asghar. Maka tadi ya bahwa orang yang dia mungkin bangga membawa sesuatu dalam dirinya, punya sesuatu kekuatan gitu ya, dia kemudian merasa tangguh dan kuat. Nah, kenapa riya itu dekatnya orang-orang yang suka sombong, ya, karena dia akan menunjukkan eksistensinya. Nah, kalau bahasa orang sekarang, Rasulullah SAW mengatakan bahwa maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih ad-Dajjal. Ya, beliau bersabda, kami mau ya Rasulullah. Artinya para sahabat menjawab, kami mau ya Rasulullah. Maka beliau menegaskan syirkul khafi. Syirkul khafi itu apa? Seorang yang sholat
lalu menghiasi, memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikannya. Artinya apa? Jadi dia melakukan kebaikan itu bukan karena Allah, intinya itulah. Jadi riya itu intinya kita melakukan sesuatu kegiatan bukan mendapatkan atau mengharapkan cinta kasih sayang Allah, tapi ya manusia saja. Dia memuaskan nafsunya lagi. Jadi kembali lagi, muternya ini adalah nafsu. Jadi maka kenapa penyakit hati itu bisa dikatakan ya sumbernya adalah diri kita sendiri. Lalu apa solusinya? Riya ini apa? Solusinya apa kira-kira Bunda? Supaya kita tidak terlihat atau tidak bisa menghindari riya, ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, munculnya riya ini ada dua macam. Jadi kita lihat dulu nih sumbernya. Pertama munculnya di awal ibadah. Jadi ketika kita mau sholat, ya awalnya tenang, tapi ternyata di sampingnya ada bos, di sampingnya ada anak mertua atau gimana. Ya ini bisa jadi mempengaruhi seseorang. Ya, maka munculnya di awal. Kemudian kedua munculnya di pertengahan. Kita udah takbir ihram, udah tenang dan nyaman, ya. Tiba-tiba kita masuk yang kedua di pertengahan sholat, tiba-tiba ada orang masuk. Nah, kita berubah lagi niatnya. Nah, ini juga. Atau di akhir, ya. Kita assalamualaikum, ternyata melihat, kanan saya ternyata Pak Ustadz tadi, merasa ada yang memperhatikannya. Nah, ini. Ketiga, di akhir tadi ya. Kemudian solusinya apa sih? Mengikhlaskan. Jadi makanya Bunda betul nih. Ikhlas ini sangat sulit, super sulit sekali. Ya. Karena ikhlas pada sejatinya itu kita tidak akan pernah memberikan sepeser pun sedikit pun ke nafsu kita. Ya. Maka kalau nafsu ini ya seseorang ini dipenuhi penyakit hati, maka itu artinya dia memuaskan nafsunya itu sendiri. Tentu yang nafsu di sini adalah nafsu amaratum bisu. Oke, nah terus juga harus berproses ya Bunda nggih. Kita tidak mungkin langsung bisa bisa ikhlas, tidak mungkin, tapi saya kira perlu proses ya, perlu proses. Sehingga apa? Ketika muncul penyakit hati, kenapa kamu tadi berbagi misalnya? Kadang ini mengorek hati kita, maka kita harus segera tutup dengan mengikhlaskannya, tidak perlu kita bahas lagi. Oke, sekarang apa sih tanda-tanda orang yang ikhlas? Kan tadi dikatakan bahwa ujub, takabur, ya adalah penyakit-penyakit hati. Nah, sekarang ikhlas ya. Ikhlas itu apa sih? Cirinya ada apa sih? Satu, hanya mencari ridho Allah, bukan kepentingan duniawi. Tetap istiqomah, dipuji atau enggak dipuji tetap jalan untuk menyampaikan kebaikan. Nah, ini teman-teman ya, biasanya itu kebanyakan orang kan kalau dipuji, masya Allah, apalagi diviralkan, ya senang sekali. Nah, kalau orang mukmin yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita lihat ya Nabi Ibrahim misalkan doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi tetap minta Allah berdoa walaupun seorang nabi nggih. Kemudian di akhirnya watub alaina innaka at-tawwabur. Jadi tetap minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai saja kalau sini. Yang mun dalam sidang. Seperti Bu? Ingat ko Pak Seklo. Waktunya sudah habis? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang penyakit dengki. Ini ya, dengki. Tadi saya sudah singgung di awal. Penyakit dengki ini munculnya dari suudzon aja. Jadi suudzon ya. Maka muncul namanya penyakit hati namanya dengki, hasud. Ya, hasud ini tadi saya katakan ya, bisa dikatakan penyakit pertama kali yang muncul terlihat dampaknya. Itu apa? Kepada Adam alaihissalam. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan hasud adalah sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan orang lain. Jadi Bapak Ibu, ya,
kita nggak suka, ya nggak suka orang lain bahagia, nggak suka orang lain sukses, nggak suka orang lain dapat nikmat, itu berarti kita sudah punya penyakit dengki. Jadi kalau kita ngelihat orang sukses, orang bahagia, kok kita hati kita sedih, sakit, nah itu namanya kita ini lagi bermasalah, ya bermasalah. Nah penyebabnya apa? Ya jelas penyebabnya lemah imannya. Dia tidak tahu ya terkait tentang takdir Allah, ketentuan Allah itu gimana, kan hak Allah. Kemudian kecintaan dia terhadap dunia berlebihi, tidak pandai bersyukur, ini juga menjadikan orang mudah untuk hasud dengki. Nah penyakit ini biasanya muncul di antara orang yang sama dalam profesi. Nah ini uniknya Bunda, maaf. Jadi hasud iri dengki ini biasanya muncul itu satu profesi. Ya, misalkan dosen sama dosen, kiai sama kiai, ustadz dengkinya pun sama ustadz. Kan tidak mungkin ustadz kok dengki sama tukang becak, kan nggak mungkin. Ya sesama tukang becak mereka saling iri dan dengki. Nah itu. Nah penyakit hasud ini merasuknya ke hati sangat halus, bertahap, ya sehingga tidak dirasa kalau nggak diobatin dia memunculkan ya rasa tidak senang pada orang lain, rasa tersaingi, kemudian benci, dan puncaknya adalah permusuhan. Nah, apa sih akibat buruk hasud ini? Apa akibat buruknya, Bunda? Ya. Yaitu yang pertama dikatakan Imam Ghazali dalam bukunya Al-Ihya ya, atau Ihya Ulumuddin mengatakan penyakit hasad ya atau dengki itu melahirkan 8 keburukan yang mengikutinya, Bunda. Pertama adalah mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang yang didengki. Kan dikatakan ia sedih dengan kenikmatan orang lain, dia gembira dengan musibah orang lain. Nah, ini ciri-ciri orang penyakit hatinya berupa hasud. Kemudian ini mengucapkan kata-kata kotor atas musibah yang menimpa seseorang, melecehkan, menghinakan, menceritakan aib dengan berbohong, ya, menggunjing dan mengumpat, ya, menyebarkan rahasianya, menodai kehormatannya, dan terakhir adalah berbuat berbagai macam kezaliman. Jadi orang kalau udah iri dengki itu menghalalkan segala cara. Bagaimana dia bisa melumatkan atau menghilangkan orang yang dianggap menjadi pesaingnya. Nah, ini jadi masalah. Nah, karena itu dengki ini sangat berbahaya, Bunda. Ya, dengki ini sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa. Maka orang yang suka dengki, iri dengki itu sebenarnya ya dia nggak akan pernah bisa tidur nyenyak. Ya, orang lain, orang yang diiri dengki ini udah tidurnya dia gelisah, nggak bisa tidur, mikir dia caranya menghilangkan nikmat orang tersebut. Na'udzubillah. Maka hidupnya nggak pernah nyaman, artinya dipenuhi dengan berbagai macam kegelisahan. Akibatnya berbagai penyakit ya menemaninya, stres, stroke, ya, shutdown atau meninggal tadi. S3. Nah, apa solusinya? Ya, orang udah terkena penyakit hasud. Solusinya apa? Yang pertama adalah memperkuat keimanan kepada Allah, bahwa semuanya udah ada takdirnya. Maka Bunda nggak perlu kita iri dengki. Ngapain? Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Toh rezeki Allah itu tidak akan berubah dari ketentuannya. Ya sudah, kita diberi rezeki itu sesuai usaha kita, sesuai kondisi kita, ya sudah. Makanya kenapa harus sering kita harus banyak bersyukur. Kemudian selalu melihat orang lain di bawahnya dalam masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia itu kita lihat diri kita di bawah masalah duniawi. Tapi kalau akhirat kita harus mengejarnya. Jadi, saya ulang lagi ya, selalu melihat orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Artinya apa? Kita nggak usah melihat orang, melihat dulu dari mana, wah dapat ini. Nah, kita lihat, itu loh, banyak orang miskin kayak gitu, kita lebih syukur. Banyak orang nggak punya kerjaan, kita masih punya kerjaan, syukur. Nah, ini. Kemudian memperbanyak doa kepada orang yang memiliki. Nah ini Bunda, jadi cara yang paling mujarab itu kita mendoakan saudara kita yang sedang Allah berikan nikmat. Makanya kenapa kalau kita datang walimah itu,
ya, pernikahan, resepsi pernikahan, disunahkan untuk mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau kita ngelihat teman kita lagi sukses atau berhasil, kita SMS, kita WA, selamat ya. Itu harus sudah. Karena kalau kita nggak mengucapkan ucapan selamat atau apa, maka yang muncul hati kita itu iri dengki. Kok iso ya? Harusnya nggak dia dong. Harusnya pasangannya nggak dia dong. Ini ada orang aneh ya, melihat ada pasangan ceweknya cakep, apa namanya, cowoknya jelek, kemudian dia mengatakan wah ini nggak cocok untuk dia, cocok untuk dia, untuk dirinya mungkin. Ya ini. Kemudian selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya hasad. Maka kenapa Bunda? Perlunya kita selalu membaca ya sebelum tidur, misalkan kita membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu ahad. Ini adalah dalam rangka kita melindungi diri kita di antara dari penyakit hati, termasuk adalah hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini terakhir Bunda. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Ini loh Bunda. Jadi penyakit-penyakit hati tadi itu ya selain memiliki dampak buruk kepada kejiwaan seseorang, juga di depan Allah Subhanahu wa taala nanti juga akan bermasalah. Dikatakan ada deruna mal muflis. Sahabatku, tahu nggak kalian apa itu orang yang muflis? Apa itu muflis? Kalau bahasa Indonesianya disebut dengan orang yang bangkrut. Ya, maka para sahabat juga memahami seperti itu. Oh, bangkrut itu kan orang yang ya kehabisan modal dan nggak bisa modal lagi, ya bisa bangkit lagi. Ya karena kena corona, kena COVID, akhirnya nggak bisa jualan lagi. Itu namanya bangkrut menurut definisi pedagang. Tapi kalau definisi Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang apa? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku besok hari kiamat itu datang. Dengan membawa apa? Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, haji, macam-macam lah. Tapi orang ini juga terlihat terekam oleh Allah SWT. Dia ini ya tukang misuhin orang, ya tukang membuli orang, ya menuduh berbagai macam tuduhan, memakan makanan yang haram, kemudian melukai orang, ya bahkan naudzubillah sampai membunuh orang muslim, maka orang semacam ini kelak di akhirat dia akan merugi. Kenapa? Kebaikan-kebaikan dimiliki diberikan ya apa namanya orang yang terdolimi tadi, ya. Kemudian keburukannya, kalau ini nggak cukup gimana untuk membayar keburukannya? Maka keburukan orang yang terdolimi tadi diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat kezaliman tadi. Ya, jadi luar biasa dampaknya, nggih. Orang kita ribain, orang kita fitnah, orang kita, banyak sekali sekarang penyakit-penyakit semacam itu. Nah, semua penyakit hati ini ya dibersihkan dengan apa? Ya, menurut Al-Qur'an secara umum dikatakan qad aflaha man zakka, yaitu dibersihkan dengan tazkiyah. Ya. Jadi dikatakan tazkiyah itu apa? Proses perbaikan jiwa melalui kepribadian diri dengan cara mendiagnosa. Jadi kita Bunda suka melihat diri kita ini, bercermin diri kita. Jangan suka melihat orang lain, kesalahan orang lain. Jadi kita lihat diri kita kesalahannya apa. Kemudian kita melakukan berbagai macam pengobatan, membaca Al-Quran, puasa, peduli dengan du'afa, menjenguk orang yang sakit, mendengar tausiah, kumpul dengan teman baik, ziarah kubur, membaca kisah teladan yang baik, dan berdoa. Demikian Bunda, Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada diskusi, kami persilahkan. Mohon izin sebentar. Oke.
Halo? Ada suara. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirat, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita seiring dengan ridho ilahi Robbi, amin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo yang bagi yang monggo, bagi yang mau bertanya, ibu-ibu jamaah, kami persilahkan. Ini ada pertanyaan di chat kita. Ustadz mau tanya bagaimana cara yang baik mengingatkan orang yang memiliki penyakit hati, tinggi, suka menghibah. Namun orang tersebut lebih tua ilmu daripada kita. Ini sebenarnya tidak mudah, karena ini kan perasaan. Tapi mungkin kalau kita mau menasihatin, kita cari tempat yang nyaman, ya, berduaan, ya, jangan sampai di depan orang lain. Kemudian memilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaannya, ya, karena apalagi dia lebih tua daripada kita, lebih sensitif mungkin, ya. Ya, kalau orang punya ilmu ya malah kita ingatkan harusnya. Tapi saya katakan tadi, ya, mungkin ya perlu cara lain lah. Ya, misalkan kita bertanya kepadanya, misalkan, saya kok punya problem kayak gini, ini gimana ya solusinya? Ya, dengan harapan dia sadar, ya. Itu harapannya. Kalau nggak sadar, ya, nah, ini yang jadi masalah itu. Nah, maka cara lain misalkan kita ajak ngaji bareng gitu. Jadi bukan harus kita sendiri yang mengingatkan, diajak ngaji kepada kajian semacam ini sehingga dia sadar bahwa sebenarnya selama ini dia itu suka irit, suka ghibah. Karena fatal sekali Bunda, rekan-rekan, ya, penyakit hati ini nggak kelihatan tapi dampaknya bagi kesehatan psikologi kita, kesehatan jiwa kita, apalagi kelak nanti di akhirat. Ya, sekiranya misalkan kita tidak sempat untuk minta maaf pada saudara kita yang kita ghibah misalkan. Ini kan jadi masalah. Gitu Bunda, mungkin ada yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Ya, saya Dewi, saya boleh bertanya tapi di luar dari tema yang disampaikan tadi, boleh Pak? Boleh, silakan Bunda. Oh iya, saya ingin mengetahui arti dari surat At-Taubah yang berbunyi seperti ini, ayat yang ke-60 ya Pak Ustadz. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Artinya demikian Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang berhutang juga boleh dikasih zakat? Demikian. Terus kalau orang yang berhutang, apakah juga wajib untuk membayar zakat mal? Demikian Pak Ustadz. Oke, baik, terima kasih Bunda. Jadi terkait ini kan 8 asnaf atau 8 kelompok yang boleh menerima uang zakat. Di antaranya adalah orang yang bangkrut, ya, dia sampai punya utang gitu sehingga dia tidak bisa memenuhi kehidupannya, ya, apalagi nyaur utang untuk memenuhi kehidupannya sendiri aja dia pontang-panting. Nah, orang semacam ini, ya, termasuk boleh untuk kita memberikan kepadanya zakat, ya. Tapi yang dimaksud hutang ini bukan orang-orang yang itu, ya Bu, ya, suka ngemplang hutang. Jadi hutangnya itu memang betul-betul dia untuk kebaikan, ya. Hutangnya itu memang untuk sesuatu bisnis yang
yang Allah ridhoi, sehingga dia jatuh misalkan karena ketipu atau apa, sehingga jatuh dia punya utang. Akibat punya utang itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya. Perhatikan, kebutuhan primernya, karena banyak orang sekarang punya utang miliaran, tapi kemudian dia dibilang oleh mahkamah dia bangkrut, tapi dia masih punya mobil, punya apa. Ya tentu orang semacam ini tidak boleh menerima zakat karena dia sendiri masih berkecukupan. Nah, gitu Bunda, bisa dipahami nggih? Nggih, Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya, insya Allah. Terus yang tentang utangnya itu boleh, maksudnya tentang zakat malnya itu tadi, Pak Ustadz. Gimana Bunda? Tadi saya juga bertanya, kalau orang yang berhutang, misalnya kan memang untuk kebutuhan lah, misalnya kan utang itu tadi, usaha bangkrut, dan untuk kebutuhan. Lah terus, apakah orang yang berhutang itu tadi juga diwajibkan untuk zakat mal gitu? Tidak Bunda, tidak, karena dia sendiri menjadi orang yang berhak menerima zakat, maka logikanya dia tidak ada kewajiban zakat. Kalau udah ada kewajiban zakat, lebih utamanya dia adalah menyaur utangnya tadi. Jelas nggih? Oh begitu. Nggih, Pak Ustadz. Matur suwun. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, salam. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya. Tadi dari pembahasan Ustadz ada kalimat ujub biasanya dilakukan pada orang yang rajin ibadah. Bisa dijelaskan? Nggih. Jadi begini Bunda, penyakit ujub ini orang kalau pamer itu kan pasti punya sesuatu Bunda. Nggak mungkin orang miskin, orang nggak punya apa-apa kemudian dia pamer. Ya kan nggak mungkin, nggih. Nggak masuk akal gitu lah. Nah begitu pula orang-orang yang soleh ini kan orang yang baik-baik, dia punya amal baik. Nah ini kadang jika dia tidak hati-hati akan muncul perasaan dia merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, karena dia merasa orang soleh, dia ahli ibadah, dia ahli sedekah, dia ahli zakat, dia ahli gini, ahli baik-baik ya. Maka dalam dirinya sebenarnya ada modal untuk ujub, memamerkan. Maka kenapa orang yang baik, orang yang rajin ibadah ini, jika tidak hati-hati, dia bisa, saya katakan bisa terpleset dalam penyakit namanya ujub itu. Maka perlunya hati-hati. Maka kenapa kemudian Imam Ghazali memberikan resep ya agar kita selalu apa? Al-khawfu itu kondisi di mana kita merasa harus takut pada Allah. Jangan-jangan ibadah kita, amal kita, sedekah kita selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Samping itu pula kita juga harus memiliki rasa optimis ya, berharap ya pahala atau amal perbuatannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Bunda. Jadi orang mukmin itu harus punya dua sayap. Ya, kalau kita terus merasa takut, terus nanti menjadi kita nggak optimis. Tapi kalau kita selalu optimis, nanti kita jatuhnya kepada apa? Kepada ujub. Ya. Nah itu Bunda. Bisa dipahami nggih? Ya, yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Monggo. Itu tadi masih mengenai ujub. Misalnya ada seorang begini, dia merasa bisa dalam suatu hal, terus dia mengajari yang lainnya. Apakah itu juga termasuk ujub, Pak Ustadz?
Oke. Misalnya begini, Ya. dalam satu kelompok itu dia melihat teman-temannya kurang mampu, sedangkan dia merasa dirinya mampu terus membantu teman lainnya untuk menguasai dalam hal itu. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Kalau seperti itu tidak ujub ya. Ujub itu dia ingin mendapatkan pengakuan orang lain. Kalau tadi itu kan dia merasa ya bisa, maka dia harus berbagi ya dengan orang lain. Ya sama halnya dia merasa mampu ya memiliki harta, maka terdorong dia untuk berbuat baik. Tentu ini bukan ujub Bunda, tetapi ini adalah bentuk daripada kesyukuran atas apa nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Kalau ujub nggak seperti itu. Ujub itu dia ingin diakui orang lain. Bahkan kadang jika dia tidak dianggap, dia murka, dia marah. Dia merasa kok saya dihinakan ya. Nah, ini kan jadi masalah itu Bunda. Nah, kasusnya sangat beda sekali Bunda. Bisa dipahami ya? Bisa, insya Allah. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan juga. Saya mau tanya lagi Ustadz yang tidak. Apa hukumnya tulisan nama Allah dan Rasulullah diduduki para jamaah? Ini mungkin kasusnya apa nggih? Mungkin bisa dijelasin ya supaya saya tidak salah menjawab. Mbak Santi. Mbak Santi, halo. Mbak Santi hadir nggak Mas ya? Jadi ini ada pertanyaan gimana hukumnya menduduki. Jadi begini Bunda, kalau kita dengan sengaja dan tahu, ya, ini harus diingat, dengan sengaja dan tahu bahwa itu ada tulisan Allah, tulisan Rasulullah, kemudian kita duduki, tentu ini nggak boleh. Ya minimal kita termasuk tidak menghormati, ya, masuk kepada sesuatu yang menghinakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kenapa Bunda kalau kita ngelihat tulisan Al-Qur'an jatuh, maka kita ambil, kita selamatkan. Ya dengan apa? Ya kita taruh di mushaf atau kita bakar saja. Dibakar tujuannya untuk menyelamatkan agar tidak terinjak-injak. Dan insya Allah Bunda, kalau kita niatkan mengagungkan nama Allah dan Rasulnya, insya Allah Bunda, Allah tidak akan menghinakan kita dimanapun kita berada. Itu sudah terbukti Bunda. Ya, makanya Bunda, kalau kita tahu yakin bahwa itu tulisan Allah, tulisan Rasulullah, nah itu kita ambil, kita selamatkan. Nah, tapi Bunda perlu dicatat tidak semuanya tulisan Arab itu Al-Qur'an loh Bunda. Kalau jenengan nanti jalan-jalan ke Arab Saudi atau kemana, ya karena mereka bahasanya bahasa Arab, ya walaupun itu terkait tentang misalkan masalah porno pun tulis dengan bahasa Arab. Maka tidak serta-merta, saya katakan tidak serta-merta tulisan Arab kemudian kita anggap sebagai Al-Qur'an. Tapi kalau jelas-jelas tulisan Allah dan Rasul, ya saya kira ini perlu kita mengambil sikap sebagai bentuk kecintaan Allah dan Rasulnya, kita selamatkan. Gitu nggih. Monggo yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara melatih kesabaran? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menanggulangi rasa malas beribadah, terutama rasa malas sholat, Ustadz. Apalagi kita yang ada di Hong Kong dan sekarang musim dingin, mau wudu, terus dengan kegiatan kita yang begitu padat. Terus kayaknya itu susah banget terus Ustaz. Gimana cara menanggulanginya dan gimana cara memecah hati supaya enggak malas beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya semuanya memang atas pertolongan Allah. Maka kita selalu minta ditolong oleh Allah SWT.
selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Ya, tempat, kondisi itu ada pengaruhnya, iya benar. Tetapi sebenarnya yang menguatkan hati kita itu adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang menjadikan kita semangat, menjadikan kita bisa survive istilahnya itu ya dalam masalah ibadah tentunya adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang penting di sini kita harus mampu menumbuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimanapun rekan-rekan semuanya kita ini kan manusia yang lemah sekali, ya lemah dalam hal segalanya. Karenanya perlu kita untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT agar diberikan cinta kita. Karena dari cinta inilah kita siap untuk melakukan apapun. Nah, yang menjadi masalah kadang kita itu kita kalau ditanya kita orang Islam enggak? Ya orang Islam, kita pasti gitu ya. Ya percaya sama Allah dan Rasulnya, ya percaya gitu. Tapi dalam arti aktualisasi daripada cinta itu yang kadang kita itu termasuk saya kadang masih lemah. Maka yang perlu kita pupuk dalam diri kita itu adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya adalah kita selalu ya untuk kumpul dengan orang-orang yang bisa memotivasi kita. Ya dengan kajian semacam ini kita saling memotivasi, kita saling mendorong bahwa hidup ini tidak selama-lamanya, bahwa hidup ini adalah perjuangan, bahwa hidup ini adalah harus ada nilai yang harus kita miliki nanti kalau kita kembali kepada Allah. Dan sering saya katakan rekan-rekan semuanya ini kan berjuang. Ya, kalau boleh dikatakan sedang berjihad ya. Dalam tanda kutip jihad mencari nafkah, jihad untuk memenuhi kebutuhan diri kita, keluarga kita. Maka supaya menjadi keberkahan yang berlimpah-limpah, jangan pernah lupa Bunda rekan-rekan ya, walaupun mungkin sangat sibuk, sangat sempit, tapi sebisa mungkin sholat itu jangan pernah ditinggalkan. Ya, sebisa mungkin sholat itu harus tegakkan. Karena itu pada dasarnya yang menjadikan kita ini akan selalu tertolong oleh Allah SWT. Maka dikatakan ya wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi tadi kan dikatakan bertanya tentang sabar ya. Ternyata sabar ini ada kaitan dengan sholat. Maka semakin orang itu menegakkan sholatnya, maka dia akan ditimbulkan oleh Allah rasa sabar itu akan muncul. Sebaliknya orang yang sudah tidak lagi mau sholat atau malas sholat, maka kesabarannya otomatis hilang. Karena dalam sholat sendiri itu butuh kesabaran. Nah itu. Nah, kalau secara psikologi ini, secara kejiwaan, sabar ini akan muncul ketika punya ketahanan. Ya, orang akan mampu bersabar bertahun-tahun. Kenapa sih nggak pulang? Karena dia punya cita-cita. Ya, karena dia punya target. Karena dia punya mimpi-mimpi yang harus ia dapatkan. Begitu pula kita dalam menjalani hidup ini. Kita punya mimpi semuanya. Nanti kalau di akhirat kita akan berjumpa kembali. Ya di rumah Allah di surga ya, sehingga inilah yang mendorong kita kenapa kok saya malam-malam dingin-dingin bangun malam sholat malam, karena saya ingin mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, ingin mendoakan anak-anakku, ingin mendoakan saudara-saudaraku. Nah, ini jadi yang terpenting kita tumbuhkan rasa cinta dulu, kemudian kita tumbuhkan kita punya cita-cita, kita punya target, kita punya mimpi-mimpi. Dan ini semuanya akan mendorong kita untuk bisa survive atau bersabar. Kurang lebih begitu. Oke. Bisa dipahami ya? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga hati ini selalu bisa dibimbing untuk tetap istiqomah dan enggak malas untuk sholat. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor Domba Doa Hongkong, konsultasi online 52982419. Yang terakhir doa kepada Ustadz Abdul Khalid Hasan. Kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, mari kita dengan menundukkan hati kita memohon kepada Allah. Semoga mimpi kita, keinginan kita Allah kabulkan, Allah
dijaga oleh Allah. Selalu kita berikan kemudahan segala urusan kita, keluarga kita berada aladina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyata wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa zidna wa la tanqusna. Barik hayatana wa hayata auladina wa hayata dzurriyyatina ya Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna qurrata a'yun. Allahumma ya Allah, berkailah hidup kami, umur panjang, barokah, sehat, walafiat lahir dan batin ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, keluarga kami ya Allah. Jagalah kami, seluruh keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, jagalah ya Allah dari segala mara bahaya, dari segala fitnah dunia dan akhirat. Salimna min afati dunya wal akhirah, warzuqna husnal khatimah, warzuqna husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga selalu diberkahi. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian hari ini telah usai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mengucapkan dan menyampaikannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup kajian sore ini dengan bacaan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.